Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang para pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Hari ini hari Selasa, hari ke-12 di bulan Mei tahun 2020, dan hadir kembali di pukul 10 kali ini bersama dengan Selvian, di mana kita pastinya udah siap ya untuk menerima pelajaran karena kita udah di program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI. Dan untuk siang hari ini waktunya teman-teman, adik-adik ya, kalau teman-teman berarti aku seusia dong. Adik-adik yang ada di sekolah dasar ataupun juga sepantarannya ya, ini bisa duduk manis, boleh ikut mendengarkan pelajaran kita hari ini. Karena untuk belajar di RRI pada hari Selasa ini kita akan mendengarkan pelajaran agama Islam yang mana ini akan dibawakan oleh Pak Guru Mar'i Muhammad SHI. Di sini Pak Mar'i ini adalah guru dari Sekolah Dasar Negeri 39 Palembang. Dan materi yang nanti akan diajarkan oleh Pak Mar'i adalah pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan topik indahnya salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, adik-adik boleh ikut bergabung juga nanti ya ketika Pak Mar'i telah menyampaikan materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa bergabung melalui telepon di 0711 369977 dan juga melalui WhatsApp 087899650916. Terus bisa diikuti juga melalui channel YouTube RRI Palembang ya. Nanti bisa dilihat juga di RRI Palembang channel YouTube-nya. Dan jangan lupa untuk di-like juga subscribe. Oke, kita akan mengikuti pelajaran agama Islam ya bersama dengan Pak Mar'i Muhammad sesaat lagi. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Oh,
RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona? Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, pagi hari ini pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan guru dari SD Negeri 39 Palembang, Bapak Mar'i Muhammad, dengan topik indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Dan kita karena lagi physical distancing, jadi kita bakal mendengarkan ya pelajaran yang disampaikan oleh Pak Mar'i Muhammad ini melalui via telepon. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Marhi ya pagi hari ini, siang hari ini. Nah, berarti ini anak-anak muridnya juga udah pada siap ya Pak untuk mendengarkan materi pelajarannya ya? Alhamdulillah. Ya baik deh kalau gitu, adik-adik di rumah udah pada siap ya pastinya. Jangan lupa juga nanti disimak baik-baik materi pelajarannya dan boleh bertanya melalui telepon di 0711369977 dan di 087899650916. Silakan Pak Marhi untuk menyampaikan materinya. Baiklah pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku sekalian, insyaallah selalu Pak rindukan dan kalian juga merindukan Pak yang pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrul Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baiklah pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, karena kita yakin dan percaya segala rahmat yang kita nikmati di pagi ini hanya dari Allah Rabbul Izzati. Kepadanya kita wajib berbakti karena dialah Tuhan yang Maha Sakti. Salawat dan salam kepada Nabi sejati, pembawa risalah yang penuh bukti, pengikis kehidupan yang tak pasti menuju alam yang penuh arti. Kepada pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 dan anak-anak sekalian, mari kita selalu saling menasehati untuk menanamkan iman di hati, perintah Allah kita taati demi hari yang kita nanti, yaitu hari setelah kita mati. Topik kita hari ini indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Masya Allah ya. Hari ini tepat pada tanggal 19 Ramadan. Jadi kalau ada COVID-19, ini Ramadan yang ke-19, Masya Allah. Bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah, atau disebut syahrul ibadah, juga disebut syahrul qiyam, juga disebut syahrul Quran. Karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Kalau Ramadan disebut syahrul qiyam, kita diwajibkan di dalamnya untuk berpuasa. Anak-anak hari ini pada puasa? Para pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 pada puasa, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sehingga kita sampai hingga berbuka nanti. Puasa anak-anak sekalian tidaklah menyiksa, tapi banyak yang berkeluh kesah. Hatinya gelisah,
seperti orang yang habis pulsa. Namun jangan putus asa, karena puasa itu agar kita merasa penderitaan saudara kita yang miskin lagi susah, agar kita semua mendapat kasih sayang dari yang puasa. Nah, anak-anak sekalian, Rasulullah SAW juga mengajak umatnya di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Nah, hari ini khususnya Pak akan membahas indahnya salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Lalu timbul pertanyaan anak-anak sekalian, Pak, apa salat tarawih itu? Nah, salat tarawih itu anak-anak sekalian ialah salat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Jadi salat tarawih ini hanya ada pada malam bulan Ramadan saja. Jadi gunakan waktu 30 hari atau 29 hari ini selama Ramadan, malamnya kita hidupkan dengan salat tarawih. Karena apa? Karena di bulan-bulan yang lain tidak ada salat tarawihnya. Dan salat ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Kapan waktunya? Sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Adapun bilangan rakaat, sholat boleh dilakukan 8 rakaat, boleh juga 20 rakaat. Nah, anak-anak sekalian, sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai. Setiap 2 rakaat pada saat istirahat ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau kita di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, anak-anak sekalian, biasanya kita istirahat sebentar setelah salam 2 rakaat yang pertama, kita isi dengan sholawat Nabi. Nah, Pak contohkan misalnya, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, sampai akhir, ya. Dan ada nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dijawab sallallahu alaihi. Nah, anak-anak sekalian, kata kita di Kota Palembang ini biasanya istirahat sebentar itu diisi dengan sholawat kepada Nabi. Lalu bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Cara mengerjakan sholat tarawih pada masa Nabi, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa, sama seperti sholat sunat duha, sama seperti sholat sunat tahajud, sama seperti sholat sunat istisqa dan lain sebagainya. Hanya saja yang membedakannya adalah niatnya. Anak-anak di rumah, para pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 sudah bisa semua kan niatnya. Boleh usolli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh pakai mustaqbilal kiblati, boleh tidak. Kalau Nabi Muhammad SAW, anak-anak sekalian, mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Nah, tapi di masa Umar, di masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan 2 rakaat 1 kali salam, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi anak-anak bebas mau 8 rakaat boleh, mau 20 rakaat boleh, ya. Yang nggak boleh yang nggak sholat, ya. Ya sayang kalau nggak sholat. Setelah sholat tarawih hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Nah, sholat witir ini sangat diutamakan, bilangan rakaatnya ganjil. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5, 7, 9 sampai 11 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu witir dan suka kepada witir. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah itu witir, esah, dan suka kepada
witir. Maka sholat witirlah wahai ahlul Quran, kata Nabi. Nah, sholat tarawih memang indah. Jadi sesuai topik kita tadi, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Jadi kenapa bisa indah sholat tarawih itu? Coba kita lihat anak-anak. Begitu memasuki awal Ramadan, kaum muslimin baik laki-laki, perempuan, baik anak-anak, remaja, dewasa, semuanya senang, berduyun-duyun menuju masjid, menuju musola, sambil menyandang sajadah dengan wajah gembira, segera melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Walaupun sholat tarawih boleh dilaksanakan sendirian, namun kaum muslimin lebih senang melaksanakannya dengan berjamaah. Apabila dilakukan dengan cara berjamaah, manfaatnya tentu lebih baik daripada sendirian. Anak-anak sekalian, Nabi berkata, kalau sholat berjamaah nilai pahalanya 27 derajat ketimbang sholat sendirian. Ada dalam lagu itu dikatakan, sholat bersama-sama, berjamaah, itulah namanya, 27 besar pahalanya dari sholat sendirian saja. Jadi lebih besar derajatnya, 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana ini kan musim corona, kami tidak boleh pergi ke masjid. Nah, silakan di rumah, boleh di rumah, ajak orang tuanya, ajak kakaknya, untuk sholat tarawih berjamaah di rumah. Jangan sendiri-sendirian, untuk memperoleh pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail. Jadi sudah tarawih boleh ditambah malamnya dengan qiyamul lail, artinya bangun di malam hari melaksanakan ibadah. Seperti baca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Iya, baik Pak Mari. Iya. Tadi indahnya melaksanakan sholat tarawih ya Pak Mari. Ya, benar sekali. Nah, ini juga melalui YouTube channel RRI Palembang sudah banyak ya anak-anak dari Sekolah Dasar Negeri 39 Palembang yang bergabung. Nanti juga kita berikan kesempatan ya untuk adik-adik dari SDN 39 ini ikut bertanya ya Pak terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Jadi adik-adik selain bertanya melalui YouTube channel, juga bisa langsung saja melalui line telepon di 0711 ya, di line teleponnya di 0711 36 9977, juga melalui WhatsApp di 08 7879650916. Ya, ini terkait dengan topiknya indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ini udah ramai teman-teman dari kelas 4E, ada dari kelas 5A. Ini udah banyak yang bergabung juga Pak. Tapi kita akan membacakan pertanyaan mereka nanti setelah yang berikut ini ya Pak. Nah, adik-adik juga jangan kemana-mana, kita bakal istirahat bentar aja nih, nggak boleh jajan ya karena lagi puasa. Nanti kita akan kembali lagi untuk membacakan pertanyaan dari adik-adik khususnya yang ada di Sekolah Dasar Negeri 39 Palembang, dan masih di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pertiwi memanggil. Program belajar di RRI. Saya Haji Harnojoyo, Wali Kota Palembang, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiasi RRI menyelenggarakan program siaran belajar di RRI di tengah merebaknya virus corona. Ini merupakan gagasan cerdas RRI sebagai penyiaran publik untuk memediasi interaksi belajar mengajar antara guru dan peserta didik di tanah air kita, agar dapat terus mengikuti program belajar RRI sebagai sarana belajar mengajar melalui radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif. Kak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak Kak? Pernah. Yang terbaru ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola,
MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan. Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak? Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang. Oh, gitu ya. Iya, gitu. Udah, kakak mau keluar, ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, Dek. Jangan nonton TV mulu. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Dan spesial banget untuk hari ini teman-teman dari SD Negeri 39 Palembang bersama dengan gurunya yaitu Pak Mari Muhammad dengan topik indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Rame banget ya teman-teman, adik-adik yang mana ini pelajar dari SDN 39 Palembang. Ini sudah ada, aku sebutin dulu deh satu-satu ya Pak. Kita sapa dulu satu-satu nih teman-teman ya, adik-adik dari SD Negeri 39 Palembang. Ada Rob Algi, ada siapa lagi nih? Ini mungkin ada yang pakai ini juga ya, channel orang tuanya ya. Pastinya lagi pada didampingi orang tua semuanya. Ada Weli Rahmat juga Pak. Terus ada Akila Zulaindika. Nah, kalau teman-teman mau bertanya ya, adik-adik mau bertanya, langsung saja melalui via telepon ya di 0711 369977 dan WhatsApp di 087899650916. Juga bisa streaming ya melalui channel YouTube RRI Palembang. Ini sudah ada yang ingin bertanya juga Pak melalui line telepon ya. Kita langsung sapa saja. Ini ada Panji Rizky. Halo, assalamualaikum Panji. Halo Panji. Nah, Panjinya mana Panjinya nih Pak? Halo, assalamualaikum Panji. Ini langsung aja ya. Kalau ada yang ditanyakan bersama dengan Pak Mariinya. Iya. Ada yang mau ditanyakan Panji? Ada. Iya. Langsung aja. Nanti dijawab oleh sama Pak Mari ya. Saya pendatang. Halo. Iya. Iya, apa pertanyaannya Panji? Waalaikumsalam. Iya, pertanyaannya apa Panji? Oh Panji, mungkin ngikutinnya melalui ini kali ya, channel YouTube ya. Jadi agak-agak delay gitu. Panji dengerin melalui via telepon aja Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusra Makan. Saya Panji dari Identitas Palembang. Saya ingin bertanya kepada Pak Mari, bagaimana tips agar sholat tarawih tak khusyuk? Mohon Oke, itu dia. Bisa pertanyaannya? Bagaimana agar sholat tarawihnya itu bisa khusyuk, Pak? Oh, jadi selama ini belum khusyuk ya Panji ya. Bagaimana? Pertanyaan dari Panji, Pak, bagaimana tips agar sholat tarawih khusyuk? Khusyuk itu ya tenang. Jadi ada tipsnya. Yang pertama, kalau pengen khusyuk, perbaiki qauliyah. Perbaiki qauliyah itu perbaiki bacaan sholatnya, mulai dari niat, mulai dari takbiratul ihram, surah al-fatihah,
dan sampai tasyahud akhir itu harus perbaiki bacaannya. Kalau bacaannya sudah bagus, insya Allah salatnya tenang. Tips yang kedua adalah fi'liyahnya, gerakannya. Jadi kalau sudah bacaannya bagus, gerakannya harus bagus juga. Misalnya rukuknya harus benar, takbiratul ihramnya harus benar, rukuknya harus benar, sujudnya bagaimana tangannya, kakinya harus benar. Nah kalau fi'liyahnya, gerakannya benar, insya Allah kekhusyuan akan datang. Yang ketiga, qalbiyah, hatinya. Jadi kalau lagi sholat jangan mikirin makanan, jangan mikirin HP, gadget, ditinggalkan semua, fokus kita lagi ibadah. Yang keempat, nah ini kalau berbuka hanya secukupnya saja. Jadi Panji kalau berbuka cukup yang pertama dengan yang manis-manis, minum air atau sepotong roti, dilanjutkan dengan sholat. Tapi kalau kita berlebihan, kekenyangan, maka pikiran kita akan buntu dan badan kita akan malas beribadah. Sebagaimana seorang ahli hikmah berkata yang bernama Luqmanul Hakim, ya bunayya idzam tala'atil ma'iddah namatil fikrah wa kharasatil a'dha'i anil ibadah. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, apabila perutmu sudah penuh maka akalmu akan buntu dan seluruh anggota badanmu malas untuk ibadah. Jadi bagaimana mendapatkan khusyuan kalau perut kita dalam keadaan kekenyangan. Jadi itu tips dari Pak. Perbaiki bacaan, perbaiki gerakan, perbaiki hati, dan berbuka di bulan Ramadan secukupnya. Insya Allah sholat tarawihnya lancar. Ya itu saja. Iya, jadi udah ya Panji, udah jelas ya jawaban dari Pak Mari. Nah, jadi tapi jangan juga kemudian buka puasanya itu kurang ya. Tadi kata Pak Mari harus secukupnya, karena kalau enggak Pak nanti bisa-bisa sholatnya juga tetap nggak bisa fokus ya. Karena aduh harusnya tadi makan kolak dulu, aduh harusnya tadi tuh minum es buah dulu. Kayak gitu ya Pak. Jadi makasih buat Panji. Pak ini sudah ada yang bergabung juga melalui streaming YouTube. Kita bacakan dulu ya Pak untuk pertanyaannya ya. Oh, boleh. Ya ini ada Gilang dari kelas 4C SD 39. Pak, berapa sih pahala kalau mengerjakan sholat tarawih sendiri? Itu dari Gilang Pak. Kalau berjamaah 27, kalau sendiri 1. Tapi di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala kita. Tapi kalau memang tidak ada berjamaah di rumah, ya kita sholat sendiri ya. Maka nilai pahalanya tidak sampai 27 derajat. Ya, di bawah dari 27 derajat itu. Nah, itu saja. Ya, ini selanjutnya lagi Pak dari Mustain Nasrullah kelas 4E. Ini kebanyakan emang muridnya kelas 4 ya Pak? Ya, kelas 4, kelas 5. Kelas 4 dan kelas 5. Nah, ini Mustain bertanya, Pak boleh deh kalau tarawih kadang 11 rakaat, kadang 23 rakaat. Makasih Pak. Ya, boleh-boleh saja, tapi harus ikut imam. Harus ikut imam, jangan imamnya 23, musta'innya cuma 8 rakaat, nggak boleh. Atau imamnya 8 rakaat, musta'innya 23, jangan juga. Jadi ikuti imamnya saja. Tapi kalau seandainya musta'innya sholat sendirian di rumah, boleh. Misalnya malam ini 8 rakaat, malam besok 20 rakaat. Silahkan. Yang mana enak bagi musta'in. Ya, terima kasih. Nah, kita lanjutkan lagi dulu nih materi yang akan disampaikan oleh Pak Mari ya. Nanti kemudian setelah itu kita akan kembali membacakan pertanyaan dari adik-adik pelajar di SDN 39 Palembang. Silakan Pak. Ya. Baiklah, para pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anak sekalian. Mengapa indahnya sholat tarawih? Ya, bukan hanya berkumpul bersama teman-teman, ramai-ramai pergi ke masjid, ya. Bukan hanya itu saja. Dikarenakan ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Nah, lihat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengampuni dosa-dosa kita apabila kita sholat tarawih. Dengan syarat, pertama karena iman kepada Allah, kedua karena mengharap pahala dari Allah. Tapi kalau mengharap hadiah, mengharap pujian, apalagi mengharap ada si doi, na'udzubillah, maka tidak akan menghapus dosa kita, malah bertambah dosa kita. Jadi usahakan karena Allah dan mengharap pahala. Nah, jadi anak-anak sekalian, itu keutamaan sholat tarawih. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu yang selanjutnya, keutamaan sholat tarawih dapat menambah ketaatan kepada Allah. Dengan seringnya kita sholat tarawih, kita semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana hadis yang Pak bacakan tadi. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Wah, kita sholat tarawih hanya 8 rakaat, 11 rakaat, tapi dicatat oleh Allah sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai dengan selesai, maka ditulis 1 malam penuh. Kalau selesai ikut sama imam. Tapi kalau seperti pertanyaan Musta'in tadi, misalnya sholatnya imamnya 8 rakaat, dia 4 rakaat lari pulang, maka tidak mendapatkan sholat 1 malam penuh karena tidak selesai ikut sama imamnya. Dan yang keempat adalah mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Kalaulah sekarang pandemi COVID-19, maka kita tidak boleh sholat di masjid, dikarenakan virus corona. Kita di rumah paling tidak menjalin silaturahmi dengan orang tua kita, saudara-saudara kita, dan lain sebagainya. Baiklah, tadi tema kita tadarus, indahnya tarawih dan tadarus Al-Quran. Pak bahas tadarus sekarang ini ya, tadarus Al-Quran. Timbul pertanyaan, apa kata tadarus itu, Pak? Nah, tadarus berasal dari kata darosah, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama, baik di rumah, musola, atau di masjid. Nah, anak-anak sekalian, kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid. Umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Biasanya kalau sudah sholat tarawih, para ibu-ibu kita, orang tua kita, kakak-kakak kita, remaja masjid berkumpul di masjid, membuat lingkaran untuk membaca Al-Quran bersama-sama. Tapi kalau di sekolah biasanya selesai sholat duha, Nah, anak-anak sekalian, pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Tadarus Al-Quran itu ada sekedar membaca hingga hatam. Anak-anak sudah berapa juz hafal baca Al-Qurannya Ramadan ini, yang puasa ke-19 ini? Mudah-mudahan sudah hatam. Tapi kalau di zaman Rasulullah ada sekedar membaca hingga hatam. Ada yang menghafalnya dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya setiap Ramadan. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya tata cara tadarus yang baik. Jadi membaca Al-Quran tidak seperti membaca kitab atau buku yang lainnya. Tidak sama kita membaca WA, tidak sama kita membaca Facebook, tidak sama kita membaca Twitter dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan. Pertama, ketika kita ingin membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Di tempat yang bersih. Yang ketiga, di tempat yang bersih. Jangan baca Quran di dekat kotak sampah atau di kamar mandi, jangan. Yang keempat, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Hendaklah menutup aurat dengan
menutup aurat dengan rapi. Jangan anak-anak nanti baca Qur'annya yang putri tidak pakai jilbab, yang cowoknya baca Quran pakai celana bola, celana pendek sehingga auratnya kelihatan. Jangan. Yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Santai baca Quran. Jangan terlalu cepat, jangan pula terlalu pelan. Pak contohkan, misalnya Pak baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi membacanya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, membaca dengan suara sedang. Jangan terlalu lambat, jangan juga terlalu keras sehingga mengganggu. Tadarus Quran malam-malam jam 11 malam pakai mic di masjid itu mengganggu orang tidur, mengganggu orang mau sholat, mengganggu orang mau istirahat, ya. Tapi jangan juga silent, nggak ada bunyinya, hanya komat kamil, nggak kedengaran, ya. Dan yang ke-8, tidak berbicara dan bertendah gurau. Lalu manfaat dari tadarus, Pak bacakan saja. 1, menumbuhkan kecintaan kepada Allah. 2, memperlancar membaca Al-Quran. 3, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. 4, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 5, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Yang 6, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan dalam hati kita, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita agar mempelajari, mentelaah, meneliti Al-Quran? Ternyata Al-Quran itu sebagai pendoman dalam hidup kita, petunjuk bagi hidup kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 186. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi Al-Quran itu pedoman bagi kita, petunjuk bagi kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, Man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Quran khalfahu syaqahu ilal nar. Kata Nabi, siapa menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan membimbingnya menuju surganya Allah. Siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, ya inja Al-Quran, ya, Al-Quran akan mendorongnya ke neraka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Bahkan ada pantunnya nih Pak, ya. Si putih kain kapan hanya untuk dibawa mati. Untuk apa berwajah tampan kalau tidak bisa mengaji? Oleh karenanya anak-anak sekalian, terus belajar. Yang masih ikro, terus belajar. Yang sudah Al-Qur'annya kita tarawih, siangnya kita puasa. Sebagaimana kata Rasulullah, Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Hadis yang kedua, Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di siang hari, siapa yang tarawih di malam hari, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi itu tadi ya adik-adik topik indahnya sholat tarawih dan juga tadarus Al-Quran. Kembali ini Pak Mari ya, adik-adik dari SD 39 ini sudah banyak yang memberikan pertanyaan Pak. Gimana kalau kita bacakan dulu pertanyaannya Pak? Silakan. Nanti setelah itu gantian nih giliran Pak Mari yang akan memberikan pertanyaan atau tugas untuk adik-adik pelajar di SDN 39 ya Pak. Iya, siap. Nah, sebelum diberikan tugas oleh Pak Mari, mari kita jawab dulu pertanyaan dari adik-adik ya. Jadi ini dari Gilang.
kelas 4C mau bertanya lagi. Apa hukumnya kalau kita tidak sholat tarawih, Pak? Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad, sunat yang dianjurkan. Kalau kita tidak sholat, maka rugi. Ibarat begini Gilang. Nabi misalnya, Gilang sholat tarawih, maka nilai pahalanya mendapatkan 2 istana. Kalau Gilang tidak sholat, maka Gilang tidak mendapatkan istana. Jangankan istana, rumah bubuk pun tidak dapat dari Allah. Nah, sekarang Gilang pilih, mau istana, 2 istana, atau tidak dapat apa-apa. Nah, jadi maksudnya apa? Memang hukumnya sunnah, tidak berdosa, tapi rugi. Begitu jawabannya. Ya, ini berikutnya lagi ada Farah Dwi Anggra ini kelas 4C. Mau bertanya, kalau sholat berjamaah dilakukan di rumah, ini harus berapa orang? Mungkin sholat tarawih ya, Pak? Ya. Ini pertanyaan dari Farah, itu harus berapa orang nih? Yang kalau berjamaah lebih dari 1. 2 orang sudah bisa sholat tarawih. Tapi kalau sendirian nggak bisa. 2 ya, paling sedikit 2. Nah, lebih baik lebih banyak. Ya, itu saja. Ya, jadi itu jawabannya. Ini kalau di kelas biasanya Pak suka banyak yang bertanya juga ya Pak, kalau pelajaran agama Islam ya Pak? Oh, alhamdulillah, senang semua. Apalagi kalau cerita, senang semua ya mereka. Nah, ini juga nih Pak, ada yang pertanyaannya seru juga nih Pak. Mungkin saya bacakan aja kali ya Pak, karena untuk bisa menghilangkan rasa penasaran nih dari teman-teman di SDN 39. Jadi ini tadi ada yang bertanya, katanya gini Pak, katanya pertengahan Ramadan ini ada meteor nih jatuh ke bumi, katanya gitu Pak. Ini saking penasarannya ya. Terus juga ini dari Isnan ya, bagaimana supaya membaca Al-Qur'annya tuh bisa khusyuk. Nah, tadarusan supaya bisa khusyuk. Kita jawab dulu ya. Iya. Yang pertama tadi masalah meteor, ternyata meteornya tidak jadi mampir ya di Palembang. Karena udah hari ke-19 nih Pak. Iya. Ya memang kalau tanda-tanda hari kiamat dukhon, itu memang ada tanda-tanda hari kiamat besar. Tapi sekali lagi itu sebenarnya bukan pembahasan Ustadz, tapi para para ahlinya, bukan ini bagian Ustadznya. Ustaz hanya menyampaikan bahwasanya nanti akan datang dukhon, di mana dukhon itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat besar. Nah, masalah kejadiannya pasti atau tidak itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi tidak bisa kita memastikan tanggal 15 Ramadan tepat pada tanggal 8 Mei akan terjadi benturan ledakan. Akhirnya itu tidak terjadi, dan para ustadz yang menyampaikan itu dicemooh, baik itu di radio maupun di TV. Iya. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kedua pertanyaan dari Isnan, bagaimana khusyuk membaca Al-Qur'an? Khusyuk membaca Al-Qur'an tadi Pak jelaskan. Pertama, tempatnya bersih, pakaian yang kita baca, yang kita pakai bersih. Yang selanjutnya, yang pastinya kita bisa baca Quran, bisa baca Quran dan memakai ilmu tajwid. Nah ini, kalau baca saja mungkin banyak orang yang bisa, tapi kalau dengan ilmu tajwid mungkin susah. Maka Isnan nanti kalau kita sudah selesai COVID ini, nanti Ustaz ajari nanti Pak ajari di kelas. Insya Allah kita belajar tartil, kita belajar tahsinul qiraah, kita belajar nanti ya. Iya, baik. Itu ya jawaban dari Pak Mar'i untuk Almira sama Isnan. Ada yang ingin bertanya juga Pak, langsung melalui telepon ya. Ini yang udah bergabung di 0711 369977. Ada Muhammad Revan. Halo, assalamualaikum Revan. Waalaikumsalam. Iya, Revan, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Mar'i? Silakan langsung. Apa perbedaan hukumnya mengerjakan sholat tarawih bersama membaca di tempat dengan sholat tarawih berjamaah masjid? Oke. Apa perbedaan sholat berjamaah
di masjid dengan sholat berjamaah di rumah? Hukumnya? Apakah hukumnya mengerjakan sholat tarawih bersama? Ya, hukum Ya, mungkin perbedaan hukumnya, hukum iya. sholat jamaah di masjid dan Iya, di hukumnya. rumah. Dan Kalau ditanya hukum, maka hukum sholat sunat tarawih ini ya sunnah, ya. Mau di masjid, mau di rumah, tetap sunnah, ya. Nabi pernah melaksanakannya di rumah, Nabi juga pernah di masjid, jadi sama hukumnya. Hanya saja kalau di masjid lebih banyak keutamaannya. Pertama, kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman. Kalau di rumah kan hanya dengan interaksi keluarga saja. Tapi kalau di masjid dengan tetangga, dengan kawan-kawan, ya. Dan juga pahala menuju masjidnya. Nah, itu. Jadi kalau ditanya hukumnya sama hukumnya, tapi keutamaan keafdalannya ya di masjid. Ya, terima kasih. Oke, itu dia ya Revan untuk jawabannya. Makasih buat Revan. Nah, ini ada lagi Pak. Langsung aja saya habiskan pertanyaannya, boleh ya Pak? Boleh. Biar langsung setelah ini teman-teman dari SDN 39 yang giliran nih dapat pertanyaan, dapat tugas dari Pak Mari. Ini ada Aulia yang katanya mau tanya tata cara baca Al-Quran melalui HP Pak. Nah, Baca Al-Quran melalui HP. iya. Boleh atau tidak begitu? Ya, jadi Al-Quran digital itu ya Pak ya? Membaca Al-Quran di HP atau digital, ya silahkan, boleh, sama. Ya. Al-Quran yang di HP sama. Ya. Kalau mau baca Quran di HP silahkan, cuman biasanya pengalaman Pak, kalau baca di digital itu paling hanya 5 menit. Habis itu buka WA, buka Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi banyaklah mubazir waktunya daripada membaca Al-Quran. Tapi lebih baik kalau baca Al-Qurannya langsung di mushaf, di Al-Quran. Tapi kalau memang lupa bawa Al-Quran, boleh di HP. Ya, itu saja. Oke, jadi supaya lebih kusyuk aja gitu ya, kita baca Iya. Al-Quran ya, sebaiknya jangan pakai Al-Quran digital. Kemudian Pak, ini kalau tadarus di bulan puasa berapa pahalanya? Ya, tadarus di bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala ya melipat gandakan. Jadi orang yang baca Al-Quran, alif lam mim itu bukan satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Satu itu nilainya 10. Kalau Ramadan dilipat gandakan menjadi 70. Ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Ya, dikalikan saja. Ya, 70 kali lipat ya. Wah, luar biasa. Jadi Ya. memang harus sering-sering ya, daripada hanya tidur-tiduran, mendingan tadarusan. Nah, ini ngomongin tentang tiduran di rumah nih Pak, ada pertanyaan nih Pak, kalau kita tiduran di rumah pada pagi hari sampai siang hari, apakah dapat pahala? Dan apa hukumnya? Ya, ada statement mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Ibadah ya. Ya, sebenarnya itu tidak. Kalau tidur ya tidur, tapi terhindar dari dosa, benar. Daripada dia bangun, ngerumpi, membicarakan aib orang lain, itu lebih baik dia tidur. Hanya saja tidur yang berlebihan itu makruh karena kan meninggalkan sholat, ya. Meninggalkan baca Quran, rugi. Harusnya orang mendapatkan pahala yang banyak, tapi dia hanya menghindari dosa. Itu kan. Jadi ya kalau tidur ditanya boleh tidak tidur, boleh tidur ya. Yang penting ketika bangun waktu sholat bangun, habis sholat tidur lagi, silahkan ya. Yang penting kewajiban jangan tinggal. Oke. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir lagi ya Pak. Setelah itu kita akan masuk pada tugas yang akan disampaikan oleh Pak Mari. Siap. Amalan apa lagi selain tadarus dan sholat tarawih yang menambah pahala di bulan Ramadan? Ini dari Kenzu. Amalan apa Dari lagi nih Kenzu, Pak? ya. Ya, Kenzu kelas 4C kalau tidak salah ya. Kenzu, jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW selain dari sholat tarawih, tadarus Al-Quran, banyak lagi amalan-amalan yang lain. Pertama berzikir kepada Allah.
zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau Allahu akbar subhanallah dan lain sebagainya, banyak zikir-zikir atau bersedekah. Ini yang paling dianjurkan juga. Bersedekah itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak sedekah. Di mana saudara-saudara kita dengan puasa kita merasakan bagaimana rasanya lapar, sehingga tergerak hati kita untuk mengulurkan tangan kita, berbagi rezeki kita kepada orang-orang yang tidak mampu. Sedekah itu juga dianjurkan oleh Rasulullah. Sholat malam, sholat tahajud, sholat tahajud dianjurkan juga. Mengunjungi saudara. Tapi kalau musim corona ini lebih baik cancel di rumah saja. Cukup lewat video Zoom atau video call dan lain sebagainya. Banyak. Karena apa? Di dalam Ramadan ini semuanya hampir ibadah. Ibadahnya dilipat gandakan Allah. Apapun yang kita lakukan, yang penting itu bermanfaat, maka itu bernilai ibadah. Menolong orang tua di rumah, memasak, membantu orang tua menyapu rumah, mencuci piring, itu juga termasuk ibadah. Belajar itu ibadah. Kalau ikhlas, tapi kalau paksa-paksaan ya itu hanya tahap belajar. Tapi kalau ikhlas maka dia bernilai ibadah. Iya, jadi harus banyak-banyak berbuat kebaikan ya di bulan Ramadan tuh adik-adik. Nah ini ada yang mau bertanya melalui telepon Pak, ada Cecilia mau bertanya nih. Halo, assalamualaikum Cecilia. Waalaikumsalam. Iya, langsung aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ani, bagaimana menunjukkan rasa kecintaan kepada Al-Quran? Bagaimana menumbuhkan rasa kecintaan kepada Al-Quran? Pertama, kenal dengan Al-Quran. Jadi ada pertanyaan nih, bagaimana menunjukkan rasa kecintaan kepada Al-Quran? Iya, langsung aja dijawab Pak. Iya. Ya. Jadi yang pertama, Sisil, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Pertama, kalau kita ingin cinta dengan sesuatu, maka kita harus kenal dulu. Maka dengan Al-Quran kita harus kenal dulu dengan Al-Quran. Kedua, kita harus memiliki. Kalau kita cinta dengan sesuatu, misalnya nih Cecilia senang dengan HP, pasti Cecilia cari di Google HP yang bagus, bagaimana menunya, bagaimana dan lain sebagainya. Yang kedua, pasti Cecilia ingin memiliki. Maka oleh karenanya orang yang cinta kepada Al-Quran itu dia biasanya punya Al-Quran. Itu mustahil kalau orang berbicara dia cinta kepada Al-Quran tapi di rumahnya nggak ada Al-Quran, itu mustahil. Yang ketiga, bisa membacanya. Kalau kita mengaku cinta, maka kita harus bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau tidak bisa membaca Al-Quran, tidak dikatakan cinta kepada Al-Quran. Yang keempat, bisa mengamalkan. Terbukti cinta kita itu ada pembuktiannya. Pembuktian kita cinta kepada Al-Quran dengan mengamalkannya. Begitu, Sisil. Iya, baik. Itu jadi pertanyaan terakhir, Pak, untuk sesi kita kali ini. Dan langsung aja, selanjutnya nih adik-adik akan mendapatkan tugas dari Pak Mari. Apa nih, Pak, tugasnya nih? Pertanyaan dari Pak, tugasnya. Iya. Ya, kita simpulkan dulu. Pelajaran kita hari ini, pertama, bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. Kedua, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. Ketiga, sholat tarawih dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang keempat, tadarus dapat memperlancar bacaan Al-Quran. Yang kelima, tadarus dapat menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang keenam, tadarus untuk memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, pertanyaan atau tugas dari Pak Mar'i. Yang pertama, buatlah rangkuman dari apa yang Pak sampaikan mengenai tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang kedua, tolong kirim foto kalian sedang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di rumah, itu bukti fisiknya. Itu saja pertanyaannya. Oke, jadi bisa ya dilaksanakan tugas dari Pak Mari.
untuk adik-adik di SDN 39 Palembang. Dan terima kasih banyak untuk Pak Mar'i sudah menyampaikan materi pelajaran agama Islam untuk kali ini ya. Indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, semoga semakin menambah keimanan kita juga dan menambahkan semangat kita untuk menjalankan ibadah ya, ibadah tarawih dan juga tadarus di bulan Ramadan ini. Terima kasih untuk Pak Mar'i ya, sampai minum jamu di balik papan sampai ketemu kapan-kapan. Wah, luar biasa. Baik adik-adik ya, demikian belajar di RRI bersama dengan Pak Mar'i Muhammad dari SD Negeri 39 Palembang. Dan jangan lupa dilaksanakan ya tugasnya. Pastinya besok adik-adik bisa mengikuti lagi program siaran Ibu Pertiwi Memanggil belajar di RRI dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Wah, Kakak Selvian pamit ya bersama dengan Pak Mar'i juga. Sampai jumpa esok hari. Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.